di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, walaupun melalui online, untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan di kesempatan ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang judulnya adalah lanjutan Tuhan Yesus Gembala yang baik. Namun sebelum kita masuk di dalam pembahasan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa buat kesempatan yang indah untuk kami kembali pada saat ini merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biar Roh Kudus pemimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, menolong kami untuk kami sama-sama bisa dibukakan hati kami dan kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh simpan, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan yang mengurapi, memakai, melengkapi, dan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan, supaya pelayanan hamba-Mu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang lanjutan Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuhan Yesus itu Gembala yang baik. Bagaimana di kisah yang lain, yaitu yang kita ambil di dalam Lukas 15 ayat 1-7. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2 mengatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari ada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini sangat penting pertobatan. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Kita di sini membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu Gembala yang baik. Ketika Dia melihat domba yang sesat, Dia cari sampai menemukannya. Dan kalau sudah menemukannya, dombanya di sini dikatakan diletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan dia pulang ke rumahnya, memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya untuk berpesta, bersukacita,
karena dombanya yang hilang itu ditemukan kembali. Sampai Tuhan Yesus membandingkan sukacita satu orang bertobat yang digambarkan dengan domba yang sesat, itu lebih sukacita di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia mencari yang sesat. Yang sesat di sini siapa? Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat 1, itu adalah orang Israel yang dikatakan di sini pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah sasaran Tuhan. Tuhan mencari orang berdosa supaya bertobat. Yaitu orang Israel yang diutamakan. Kita akan baca hal ini di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Tapi kita baca aja ayat yang ke-6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sasaran utama yang Tuhan ingin selamatkan adalah umat Israel yang berdosa. Dan dia cari. Dan itu diperintahkan kepada murid-muridnya. Nomor satukan ya, orang Israel. Domba yang sesat, domba yang hilang, itu domba yang sesat. Orang-orang berdosa yang seperti digambarkan tadi itu adalah, maksudnya adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tuhan cari supaya dapat ditemukan. Salah satu contoh adalah Zakius juga pemungut cukai. Orang berdosa, dia nomor 1 sama Tuhan. Dicari. Dia datang ke tempat mana Zakius berada. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini yang hilang itu yang sesat, yang meninggalkan rombongan. Karena itu kita jangan meninggalkan rombongan sebagai anak-anak Tuhan. Nanti kita bisa tersesat. Mungkin kita masih di gereja, masih ke gereja, tapi hidup kita sudah menjadi pemberontak. Jangan sampai kita menjadi domba yang sesat, yang hilang di hadapan Tuhan. Ya, bukan datangnya ke gereja, tapi kehidupan kita yang benar, yang kudus, yang menurut kehendak Tuhan. Seringkali banyak orang-orang Kristen kalau diajar berontak, dia hilang. Itulah yang Tuhan cari, orang-orang berdosa. Tetapi karena orang Israel, dia menolak, maka karunia Allah itu beralih kepada non-Yahudi. Nomor 1 Tuhan orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu, orang Israel itu orang pilihan. Tapi karena mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka anugerah ini berpaling kepada bangsa-bangsa lain, yaitu diantaranya kita yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel. Karena mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka kita mendapatkan karunia Tuhan. Karena itu berbahagialah kita kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita bisa membuka hati dan menerima dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah oleh Tuhan. Sebab tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan, kata firman Tuhan, kalau hatinya tidak ditarik
oleh Bapa. Dia tidak bisa datang kepada. Jadi di sini merupakan anugerah. Kalau kita bisa percaya, itu satu anugerah yang luar biasa. Kita menjadi domba-domba yang hilang, ada ditemukan sama Tuhan, dan kita ada di dalam pelukan Tuhan. Tadi dikatakan kalau sudah ditemukan, domba yang hilang itu diletakkan di atas bahunya. Kita diletakkan di atas bahu Tuhan. Bagaimana senangnya kalau kita ada di bahu Tuhan. Kita hidup di dalam kebahagiaan dari Tuhan. Sebab kita ada di bahu Tuhan. Ada di dalam pelukan Tuhan. Pasti kita, perjalanan kita sampai ke rumah Bapa, di mana Bapa mau berpesta. Dan sebagai ayat terakhir, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-31. Di sana dituliskan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebab kita mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk kita percaya kepada Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita diselamatkan bagaikan domba-domba yang hilang. Ada di bahunya Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita dikuatkan iman kita ketika kita menghadapi kesusahan. Ini menjadi penghiburan buat kita. Bahkan kita mau setia ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali, atau sampai Tuhan memanggil kita pribadi. Puji Tuhan, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Bukan saja Dia menjamin, Dia memelihara kita, tapi juga Dia mencari kita sebagai orang-orang berdosa, supaya kita hidup di dalam atau di atas bahu Tuhan, hidup di dalam kebahagiaan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, walaupun singkat, tapi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan tidak mau kita tersesat atau terhilang. Tuhan mau kita ini semua ada di bahu Tuhan. Ada di dalam keamanan, kenyamanan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati jaminan-jaminan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka. Hati yang mau menanggapi, hati yang mau mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami pentaat firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi domba-domba yang setia. Domba-domba yang ada di bahunya Tuhan, yang tetap mau tinggal di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau ada pada saat ini Tuhan menghadapi problema, menghadapi masalah, Tuhan campur tangan Tuhan, supaya masalah dan problema itu tidak menyesatkan mereka, tapi membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan, lebih mau tinggal di bahunya Tuhan, sebab di bahunya Tuhan ada jaminan hidup yang menyenangkan,
Tuhan, terima kasih kemenangan-kemenangan kami boleh alami sebab Tuhan yang berperang ganti kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Masalah apapun, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kepada Tuhan, hamba serahkan Tuhan masalah apapun Tuhan. Mengatasi sakit penyakit, mengatasi kebutuhan-kebutuhan. Mengatasi Tuhan rumah tangga, pelayanan, pendidikan anak Tuhan, pekerjaan, dan apapun juga masalahnya, kebutuhan, selari Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Sebab buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kepada Tuhan hamba serahkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan yang sanggup memenuhi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Maka kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Seluruh masalah jemaat-Mu Tuhan di GBT Yesus ini Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan di dalam hidup kami. Biarlah melalui itu semua kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Rohani, jasmani, materi, finansial kami. Bahkan menolong segala masalah yang kami ada. Kami serahkan semuanya doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan seluruh doa yang kami naikkan. Bahkan hamba percaya juga Bapa mau mengabulkannya. Dan memberikannya juga jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Karena itu kami serahkan seluruh doa-doa yang kami naikkan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam semuanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Sebab kehendak Tuhan itu yang terbaik. Namun berilah kepada kami kemampuannya untuk kami dapat menerimanya. Apa yang Tuhan berikan yang terbaik itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Dan pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus, yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, parusia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.